Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan bahas bagaimana caranya untuk mendapatkan profit dari kripto. Nah, jadi ini ada dua yang akan dibahas, yaitu pertama itu nggak apa-apa orang nih YouTube juga kok, nyantai aja. Jadi yang pertama itu adalah entry plan. Jadi kapan harus masuk, dan kemudian yang kedua adalah exit plan, dan apa istilahnya ya, intinya yang kedua tuh akan bahas tentang DCA, dollar cost averaging. Jadi rutin nabungnya 5.000 setiap hari. Nah itu kan kalau kita lakukan secara manual kan pasti capek. Jadi ini ada, nanti tak jelaskan caranya. DCA, kenapa harus DCA? Jadi DCA tuh bagus untuk dicicil-cicil gitu kan, nanti ketika profitnya lebih banyak. Dan ketika misalnya kita ingin ambil dan itu harga masih di bawah, lossnya itu nggak terlalu banyak. DCA nanti kita jelaskan. Jadi pertama kita akan mulai di kapan sih waktu entry yang tepat. Nah ini berarti membahas tentang menggunakan indikator strategi. Jadi akan aku jelaskan salah satunya. Jadi kalau kalian berbeda enggak apa-apa. Nah, ini kita buka aja trading view. Bukan trading view sih, langsung di ini aja kali ya, di chart peluangnya aja kali ya. Nah, kita nanti pakai peluang. Nah, di sini kalau strategi yang kupakai itu pertama menggunakan candle Heikin-Ashi. Jadi ini kan kalau yang candle biasa kan, ini kan candle. Apa sih bedanya sama Heikin-Ashi? Kalau candle biasa nih dia ya hijau berarti bullish, terus merah bearish, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Itu kan kalau awam kayak kita nih jadi bingung, kenapa kok tercampur hijau sama merah, naik turun gitu kan, pusing sendiri lihatnya. Jadi Heikin-Ashi ini dia lebih simple, candle Heikin-Ashi. Jadi ketika dia hijau terus, merah terus, merah hijau. Jadi hijau merahnya itu pergantiannya enggak terlalu sering. Nah gini kan enak lihatnya kan, hijau. Coba kalau pakai candle biasa, mana tadi di sini. Nah hijau merah hijau, bingung lihatnya. Dia Heikin-Ashi ini kayak candle rata-rata lah. Sini rata-rata hijau, sini rata-rata merah gitu. Sini rata-rata merah. Nah, lalu apakah ketika hijau kita langsung masuk? Nah, ini pakai indikator kedua, yaitu moving average atau rata-rata yang bergerak. Ini ada dua, kita pakai moving average 30, yang satunya moving average 7. Sini pakai ini ya, pakai time frame satu hari, one day. Nah, ini ada dua moving average. Jadi apa, rata-rata yang bergerak 30 berarti harga rata-rata dalam 30 hari terakhir. Dan ini moving average 7 berarti harga rata-rata dalam 7 hari terakhir. Jadi ini rata-rata sebulan itu berapa, rata-rata seminggu itu berapa, simple. Ini yang paling simple. Jadi kita entry-nya kapan? Ketika seperti ini, ketika hijau berarti ketika bullish, harga lagi naik, dan kemudian harga hijaunya ini berada di atasnya dua rata-rata tadi. Harga yang mau kita masuk tuh ada di atasnya rata-rata seminggu, ada juga di atasnya rata-rata sebulan. Yang seminggu yang hijau muda. Nah ini seminggu, ini sebulan. Bagus lagi kita enternya ketika dia bersilangan, yang seminggu dan sebulan. Set bersilangan dan dia hijau, nah kita langsung masuk gitu. Jadi harapannya dia akan naik. Nah lalu bagaimana ketika dia bersilangan tapi kok malah turun gitu kan? Nah itu pentingnya DCA, dollar cost averaging. Jadi ketika dia turunnya ruginya nggak terlalu jauh. Itu. Jadi ini sudah ya bahas kapan masuknya, yaitu ketika si candle Heikin-Ashi ini hijau dan
candlenya ini berada di atasnya rata-rata seminggu dan di atasnya rata-rata sebulan. Nah, kemudian kita akan bahas tentang DCA, dollar cost averaging. Ini untuk memudahkan, coba tak ganti jadi line dulu, garis. Susah dilihat ya. Ini tak ganti, ini diganti merah dulu. Yang ini dihapus. Nah, jadi gini. Nah, kita coba ya moving average 3. Jadi kita coba misalnya ini pas waktu harganya turun. Nah, kita lihat misalnya di sini harga sekarang, berarti kita lihat 30 hari di sini kan, harga sekarang di sini, bukan di merah, lupa. Di sini turun nih. Kita lihat 30 hari sebelumnya. Kenapa kok 30 hari? Karena kita akan melihat dari moving average 30. Berarti kan 30 hari. 30 hari data range dari sini ya. 30 set 30 hari. Ntar kita kasih kotaknya, mana kotak ntar kotak di mana nih? Nih, ntar ya, buat garis aja lah. Berarti kan kita lihat yang sini. Nah, fokusnya di sini ya. Nah, berarti kan 30 hari sebelumnya kita di sini belinya. Nah, kalau kita beli di sini, ya kan, belinya di sini, kita nggak pakai DCA, langsung masukkan semua, berapa uangnya masukkan semua. Dan akhirnya setelah 30 hari turunnya ke sini, itu anjloknya adalah turunnya adalah 17%. Kalau kita menggunakan DCA, dollar cost averaging, nah ini kita lihat yang ini merah ini, set. Ini harusnya naik lagi nih. Jadi kalau kita rutin kan dari sini tek, ini dia rata-rata kita nih ikut turun juga. Maka turunnya tuh nggak sampai segitu, maka kerugiannya hanya sekitar 4% gitu. Dan ketika naik, nih naik kan, naik di sini naik nih. Kita lihat 30 hari sebelumnya. Dari sini misalnya 30 hari. Nah, ini kita buat kotak. Tandai. Nah, misalnya kita beli nih kayak mana nih?
Sini untungnya. Lebih enak lihat di contohnya ini aja yang udah saya buat di Excel. Lebih cocoknya di sini. Nah, misalnya gini, ketika dia beris kan tadi kan, kalau misalnya langsung beli banyak di sini, dia ruginya banyak di sini. Banyak banget kan sini sampai segini. Kalau misalnya kita nabung rutin rata-rata, maka posisi kita di sini cuma dikit gini kan ruginya. Nah, kemudian ketika bullish, misalnya kita beli langsung semua di sini, untungnya cuma segini sampai segini aja, dikit cuma segini tok untungnya. Tapi ketika dicicil, maka posisi kita di sini, nanti untungnya lebih banyak gitu. Nah, jadi pertama sekarang bahas ke toolsnya. Yang jelas pertama pakai peluang. Nah, peluang ini login kan ada versi webnya enaknya, jadi kita bisa manfaatkan. Nah, versi web ini ketika kita tutup browsernya, dia terkeluar kalau nggak salah. Supaya login terus gimana nggak terkeluar? Nah, kita perlu namanya cookie editor. Ini silahkan dipelajari gimana caranya, sih nggak saya buka, nggak aku buka soalnya data sensitif. Cookie editor, intinya di cookie editor ini setelah kita login di peluang, itu adalah mengedit cookie-nya supaya waktu expire-nya maksimal, kayaknya maksimal 2024, jadi setahun. Itu cookie editor. Kemudian kita install Automa, ada di Chrome Web Store. Nah, di Chrome Web Store ini kita install dua ekstensi tadi, yaitu cookie editor dan Automa. Nah ini cookie editornya yang ini. Kemudian yang Automa. Nah, Automa ini kan. Nah, ini boleh tampilannya kayak gini. Tampilannya simpel gini. Ini Automa gini tampilannya. Nah, udah kan. Kemudian kemudian kita install workflow yang analisa peluang. Itu kita buka Automa.site, klik yang marketplace, baru sini ketik peluang. Bentar, mana isinya nih? Baru pilih yang analisa peluang. Ini baru klik add to extension. Klik. Kalau sudah, kita buka analisa peluang, baru klik save. Nah, ini fungsinya untuk kita membuka berbagai koin di peluang. Sini contohnya kan, klik. Nah, kalau sudah terinstall, udah add to extension, nanti akan muncul di sini. Sudah di save tadi itu kan, di situ muncul di sini. Klik aja analisa peluang, klik. Nah, nanti akan terbuka yang chart peluang ini. Kita sesuaikan tadi, pilih yang Heikinasi, baru moving average-nya 2, moving average 30 sama moving average 7. Nah, ini kita lihat di yang paling akhir. Kita maunya kan nih yang terakhir nih hijau, itu ke atas. Hijau berarti lagi bullish, lagi baik, harganya lagi naik. Kemudian di atas 2 moving average nih. Ini belum sesuai dengan harapan kita, klik lagi. Klik yang analisa peluang. Nanti terganti. Klik lagi sampai ada ketemu yang cocok. Ini gak cocok.
Ini juga enggak, karena dia walaupun hijau dia masih di bawah rata-rata seminggu dan di bawah rata-rata sebulan. Ini enggak bagus. Terus sampai ketemu. Ini enggak terlalu capek karena kita tinggal klik tombol aja. Dia otomatis akan mengacaknya sampai ketemu yang pas. Ini hijau tapi masih di bawah rata-rata, masih kurang bagus. Nah, gitu terus sampai nanti ketemu. Nah, kalau sudah, baru kita install yang nih, klik di otomatis kan di marketplace, klik peluang, dilelot lagi. Ini kayak website lagi perbaikan, jadi perlu dilelot. Nah, klik yang DCA kripto di peluang. Jadi dia DCA-nya secara otomatis setiap kita membuka browser, dia akan ngecek apakah hari ini sudah ada DCA belum, udah beli belum. Kalau sudah beli, berarti nanti dia tertutup lagi yang tabnya peluang untuk list kripto yang kita beli gitu. Kalau belum, berarti dia beli, maksudnya dia ngecek dulu apakah harganya itu turun. Misalnya dia ketika kita buka browser akan terbuka yang di halaman ini kan. Nah, high to low, berarti yang paling atas dicek, oh dia ternyata negatif. Nah, negatif berarti nanti akan beli gitu, beli. Tapi kalau dia positif, dia lihat dulu apakah berada di atas 1% apa enggak. Kalau masih di bawah, dia langsung ketutup lagi. Kalau ternyata di atas, berarti akan muncul peringatan jual koinnya sekarang gitu. Itu jadi nggak usah pakai jadwal manual gitu, hari ini beli, besok lihat lagi jadwal sudah beli belum, oh kalau belum beli gitu. Itu jadi nanti setiap kali beli itu 5.000. Nanti coba tak praktekkan mulai dari memilih kripto, karena ini barusan tak jual kriptoku.
Nah ini bagus juga nih Yacht X ini, dia hijau, dan berada di atas dua moving average dan bersilangan, nggak lama sebelumnya. Jadi kita coba beli 5.000. Nah oke, udah berhasil beli 5.000 rupiah. Nah ini ketika misalnya kita tutup browsernya, kita coba buka lagi. Nah maka secara otomatis nanti akan nggak buka. Kita ulang, tutup, buka Brave lagi. Loh, jalan kok. Nah coba buka lagi ya, mungkin karena automanya nggak ditutup kali. Nah dia otomatis kan kebuka peluang, dan nah ini dia langsung di cancel, nggak jadi beli. Terbuka, set, kebuka peluang kan, walaupun dia minus nggak jadi beli. Kenapa? Karena tadi pagi udah beli. Kedatanya gitu. Nah di sini kelihatan variabel tanggal 13, hari ini udah beli, jadi nggak bisa. Jadi besok lagi dia ngeceknya gitu. Jadi memang di settingnya hanya sekali dalam sehari. Misalnya aku hapus nih, nggak usah. Jadi intinya sekali dalam sehari ini, biar kita buka-buka terus juga. Kalau sudah beli ya nggak kebuka lagi, nggak beli, dia set langsung tutup gitu. Jadi nggak mengganggu karena dia terbuka sebenarnya ketutup itu. Jadi intinya yang pertama tadi itu pilih kapan masuknya, maksudnya entry plan-nya itu ketika sesuai dengan indikatornya, baru pakai DCA secara otomatis. Setiap kita buka browser maka dia otomatis ngebaca apakah dia minus atau tidak. Kalau di sini kan misalnya hal ini belum beli nih. Nah, ini dia ngebaca di sini. Oh, minus. Berarti beli gitu. Dah sesimpel itu. Belinya berapa? 5.000. Besoknya 5.000 lagi. Tapi nggak usah dipikir karena dia jalannya secara otomatis. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.